Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sampai hari ini kami ada karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami akan mendasari kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hatimu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan adalah anugerah yang baru dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Melalui Nabi Yeskiel, Allah menyatakan bahwa Ia akan memulihkan setiap umatnya, orang-orang yang dikasihinya, dengan memberikan hati yang baru, hati yang telah disucikan dan dikuduskan, hati yang lemah lembut, hati yang sabar, dan hati ini ada ketulusan, ada kesucian, ada kemurnian. Kalau hati kita tidak diperbaharui, kita tidak akan bisa menerima kebenaran firman Tuhan, tidak akan bisa menerima berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu dimulai dari hati kita. Karena kalau hati kita baik, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita juga akan baik. Kemudian yang kedua, Tuhan itu memberikan roh yang baru, roh yang taat, roh yang tunduk kepada hukum dan ketetapan-ketetapan Allah. Roh ini akan memimpin dan membawa kita kepada kebenaran. Roh ini akan membuat kita memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima roh dari Tuhan, Roh Kudus yang akan punya otoritas untuk memimpin, menyertai, melindungi, dan juga membuat perjalanan hidup kita berhasil. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga menyediakan berkat yang baru. Jadi kita akan diam dengan damai sejahtera, diam dengan tenang di tempat. Kalau Israel itu di negeri yang disediakan bagi Israel. Kalau kita di tempat dimanapun kita berada, kita akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita akan menjadi umat yang diperhatikan, yang dikasihi, yang dilindungi, dan dijaga. Seperti biji mata Allah. Terimalah berkat Allah dengan kehidupan yang baru. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukalah hatimu untuk kuasa Roh Kudus. Lembutkanlah hatimu untuk pimpinan, penyertaan, dan petunjuk-petunjuknya. Selanjutnya, buktikanlah kasih setia dan anugerahnya yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Sejak kita lahir, anak-anak, pemuda, dewasa, orang tua, sampai nanti kita kembali kepada Allah ketika kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah. Kasih setianya tetap sempurna. Tuhan mengadakan pemulihan dengan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan juga berkat-berkat yang baru disediakan bagi kita. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan anugerah yang baru. Engkau memberikan hati yang baru, hati yang telah disucikan, dimurnikan, tidak ada kejahatan di dalamnya. Juga Engkau memberikan roh yang baru, Roh Kudus, untuk memimpin kami kepada kebenaran, roh yang tunduk kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Dan ketika kami taat seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, Engkau pasti menyediakan berkat-berkat yang baru dalam hidup kami. Kami akan memiliki ketenangan, kami akan hidup dengan damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, karena Engkau memelihara kami dengan sempurna. Engkau menjadi Allah kami, dan kami menjadi umat yang Engkau kasihi. Sungguh luar biasa
kasih karunia dan anugerah Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk setiap orang percaya supaya memegang teguh imannya, supaya tidak mudah digoyahkan, supaya tidak mudah tertipu oleh tipu muslihat kuasa-kuasa kegelapan, dan tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Apapun tantangannya, kami percaya Engkau pasti akan menolong, melepaskan, dan memberikan kebebasan, kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.